uangnya Agus. Berarti ada uang salah mediasi gitu? Karena haknya Agus. Sebentar, satu-satu ya. Saya mau dengar. Ya. Sebelum bikin dulu ya. Jadi intinya kasih uang dulu 1,3 M itu, uangnya dikembalikan ke Agus, itu masalah selesai. Menurut mereka, ya nggak bisa gitu. Mau sampai kapanpun si Agus ini bakalan kena sanksi sosial ya. Mau sampai kapanpun dia bakalan kena bully gitu. Kalau dia itu menginginkan uang 1,3 itu harus balik ke rekeningnya. Dan tidak ada yang boleh ikut campur dalam urusan uang 1,3 termasuk Kak Novi. Itulah yang dipengen Agus sekarang sebenarnya. Makanya dia kenapa gampang banget dibisikin sama orang-orang yang gak jelas gitu. Karena gimana ya guys, untuk pengobatan mata Agus ini itu biayanya bisa sampai 1 M lebih ya. Kalau mau duduk bareng oke, tapi ikutin aturan yayasan. Kalau Agus mau ngikutin aturan yayasan, duit itu peruntukannya memang untuk Agus, untuk pengobatan ya. Kalau menurut gua nih ya, Kak Novi juga nggak semudah itu ya memberikan uang donasi itu secara gampang gitu aja ya. Tetap uang donasi itu dikontrol oleh yayasan. Kalau kesepakatan dari yayasan pihak Agus masih keberatan, ya udahlah. Memang uang donasi itu bukan haknya Agus lagi. Saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi mengundang sebenarnya Mas Agus, pihak kuasa hukum untuk hadir di hari Jumat. Kita ada acara di Gedung Juang untuk melakukan mediasi, duduk bareng sama Novi. Kita di situ obrolkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Bahkan kami juga sudah mengirimkan surat secara resmi ke Agus dan ke para kuasa hukumnya. Lama lagi nggak bisa bro. Lama lagi kan udah ada laporan polisi. So, berarti dari pihak kuasa hukumnya tidak ingin ada mediasi. Agus pengen nggak ada jalan titik tengahnya. Untuk undang klarifikasi itu bukan situ tempatnya. Bukan mediasi. Kantor polisi di polisi. Oke. Ini kemarin melalui Krisnamurti pengen duduk bareng, sekarang diundang buat duduk bareng nggak mau. Ini kan demi kebaikan bersama gitu loh kan. Kemarin minta duduk bareng, sekarang diajak duduk bareng malah nggak mau, nggak bisa gitu loh. Karena udah ada laporan polisi. Aduh, aneh sih ya, memang orang-orang aneh. Kalian sudah bisa lah menilai sendiri siapa sebenarnya yang ribet gitu. Nggak untuk hati ada dalam duduk barengnya. Segala sesuatu nggak ada yang nggak bisa bingung deh, bingung. Duduk barengnya di kantor polisi, duduk barengnya dimanapun, yang penting duduk bareng ngobrol dengan Mbak Novi dari mediasi, kira gitu ya. Iya, kita semua dari intinya hati kami semuanya sepakat bahwa kami ini masih punya rasa simpati kepada Agus. Saya bersama dengan para tim kuasa hukum, bersama dengan Novi. Heran gue guys. Semua masyarakat Indonesia tuh tahu ya siapa yang bikin ribet sendiri. Sekarang kan simpel. Si Kak Novi sudah menawarkan tuh untuk hari Jumat ini untuk bertemu untuk mediasi ya. Gimana baiknya untuk uang itu dipergunakan oleh Agus. Iya, tapi tetap dalam pengawasan yayasan gitu. Tapi kalau dalam mediasi besok hari Jumat mereka nggak datang, ya udah berarti maunya mereka memang pengen memperpanjang masalah ini gitu loh. Ini kocak banget sih Agus ya. Ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya pengen nggak sih masalah ini baik-baik aja? Bingung macam orang koplak ya. Plonga-plongo. Jawab aja gitu. Dia mau enggak ketemu gitu loh sama Kak Novi. Kemarin ngerenge-ngerenge pengen si Novi itu ngelihat kondisi Agus ya kan. Sekarang kan udah diundang tuh sama Novi. Tinggal jawab mau enggak ketemu si Agus sama Novi ini. Gak usah ribet. Ini sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya. Ya ini kan dari lu sendiri, dari niat lu, dari dalam hati lu yang paling dalam. Mau enggak ketemu Novi? Itu kuasa hukum kan cuma mendampingin gitu loh. Jelas ya gengs. Jadi buat teman-teman jangan tergiring. Jadi narasi-narasi yang uang itu akan dikembalikan ke Agus itu nggak benar ya. Jadi jelas semua itu hanyalah gorengan-gorengan dari pihak si Agus ya. Hari ini Novi Pratiri memutuskan untuk menyerahkan uang donasi senilai 1,5 M kepada Agus. Abang sendiri itu seperti apa? 1,3. Ya, nah ini saya luruskan, hari Jumat itu adalah acara mediasi ya kan? Sudah diundang dari pihak Novi, dari pihak kuasa hukumnya, sudah mengundang
bagaimana hasil mediasinya dan kemudian diserahkan ke pihak Tenovi langsung gitu. Jadi mereka yang nanti berkomunikasi. Jadi si Kak Novi ini hanya sebatas mengajak mediasi gimana kedepannya uang itu bisa dipergunakan sebagaimana mestinya ya, dari tujuan awal si uang donasi itu untuk apa. Kalau di mediasi besok hari Jumat tidak menemui titik temu, ya mungkin Kak Novi akan melanjutkan ke langkah hukum gitu, karena nggak bisa lagi dibilangin gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan mudah tergiring ya, wartawan-wartawan yang mungkin bernarasi pertanyaan yang menjebak gitu kan. Si Pablo juga nggak bodoh, jadi dia nggak mudah terpancing juga ya. Akhirnya diluruskan juga sama Pablo bahwa uang itu nggak akan diserahkan gitu loh. Tapi di situ Kak Novi dan tim mengundang pihak Agus untuk mediasi ya. Gimana baiknya? Jadi bukan menyerahkan uangnya. Ya intinya si Agus ini mau nggak sekarang untuk berobat gitu. Intinya itu, gengs. Mediasi itu. Kalau memang mau berobat, ya ayo kita bareng-bareng gitu. Nggak usah bikin kisruh lagi. Ya itu menurut gue ya. Dan sekarang juga muncul narasi-narasi yang menggoreng-goreng permasalahan kemarin konferensi pers dari pihak Kak Novi ya, kuasa hukum Kak Novi. Dari salah satu kuasa hukum Kak Novi mengundurkan diri, itu sudah mulai digoreng-goreng, gengs, oleh pihak si Agus ya. Mau goreng kayak manapun, masyarakat itu nggak bakalan respect lagi sama si Agus ya. Makin kesini digoreng ke arah yang negatif gitu. Semoga aja uangnya nggak dikasih ke Agus ya, nggak dipindahkan lagi, tapi tetap dalam pengawasan Kak Novi. Gue masih yakin sih ya, kalau uang itu nggak semudah itu balik ke Agus gitu loh. Tetap dalam pengawasan yayasan gitu. Ya mediasi hari Jumat itu ya pastinya memperjelas lagi gitu loh. Uang donasi itu peruntukannya memang untuk pengobatan Agus, tapi kalau untuk diserahkan kembali ke Agus, ya mungkin banyak netizen dan para donatur yang kecewa juga ya. Jadi tim Kak Novi juga nggak bodoh ya, gengs. Uang itu juga nggak bakalan dikasih secara langsung gitu loh. Dari kuasa hukum Kak Novi sendiri ya menegaskan kalau uang itu akan dipergunakan untuk pengobatan Mas Agus sendiri gitu, dan bukan untuk hal-hal yang lain gitu. Artinya di sini yayasan tetap mengontrol itu uang donasi untuk apa gitu. Ya mudah-mudahan aja ya uang itu nggak dipindahkan ke Agus semuanya. Tetap yayasan yang mengontrol, Kak Novi yang mendampingin. Karena gimana ya guys, untuk pengobatan mata Agus ini itu biayanya bisa sampai 1 M lebih ya. Maka dari itu Kak Novi kalau mau duduk bareng oke, tapi ikutin aturan yayasan. Kalau Agus mau ngikutin aturan yayasan, duit itu peruntukannya memang untuk Agus, untuk pengobatan ya. Kalau menurut gua nih ya, Kak Novi juga nggak semudah itu ya memberikan uang donasi itu secara gampang gitu aja ya. Tetap uang donasi itu dikontrol oleh yayasan. Kalau kesepakatan dari yayasan pihak Agus masih keberatan, ya udahlah. Memang uang donasi itu bukan haknya Agus lagi. Uangnya dikembalikan dulu, baru bisa damai. Mungkin teman-teman juga udah muak ya soal kasus Agus ini ya. Ditonton sakit kepala, nggak ditonton penasaran ya kan. Aduh Gus tobat lah. Sampai detik ini si Agus ini tidak merasa bahwa dirinya itu salah gitu. Malah dengan tegas menyalahkan Tenovi. Setelah gue lihat video fullnya waktu diundang di iNews, intinya si Agus ini pengen uang 1,3 miliar itu kembali ke dia, itu tanpa diatur-atur, tanpa yayasan yang ikut campur. Ya dari awal kita juga udah tahu ya, tujuannya tuh si Agus tuh pengen uang 1,5 itu, ya udah mereka aja yang tahu ya kan. Inilah contohnya guys, orang-orang yang nggak tahu diri ya, udah dibantuin dari awal buat dapetin donasi. Mereka yang rengek-rengek ya kan, minta bantuan untuk penyembuhan mata. Setelah dapat uang donasi sebesar itu, mereka mencoba menutup-nutupi dan mencoba untuk menghalang-halangi pihak Kak Novi itu untuk ikut campur gitu. Setelah dapat uang donasi sebesar itu, merubah seseorang dalam waktu sekejap gitu. Inilah contohnya gengs. Dari awal si Kak Novi juga masih menunggu walaupun udah dilaporin. Sikap Kak Novi gimana? Bukan lapor balik, dia berstatement akan tetap menunggu Mas Agus untuk mau dioperasi. Coba dari statement itu aja jelas, tapi sekarang kok berbeda gitu, malah diputarbalikkan faktanya. Dari awal si Agus ini ngelaporin Kak Novi itu selalu ngechat pihak si Agus ini ya untuk operasi gitu.
bahwa di tanggal berapa waktu itu ada jadwal operasi ya di JSC yang biayanya itu sampai 100 juta. Tapi apa tanggapan mereka gitu? Tidak menghiraukan gitu. Alasannya cuma capek bolak-balik ke rumah sakit. Lah mereka bolak-balik ke podcast, bolak-balik ke kantor polisi, gak pernah capek gitu. Tapi kenapa ketika ada jadwal untuk operasi disia-siakan? Malah sekarang tuh mereka sibuk-sibuk ya. Gimana ya? Dari awal padahal itu uang standby gitu untuk perobatan si Agus. Kok seolah-olah ini uangnya si Agus ditahan sama Novi. Padahal enggak loh. Yang bikin kisruh masalah ini kan lu, Gus. Tiba-tiba lu ngelaporin ke Novi, dari situlah semuanya kacau ya. Harusnya lu tuh udah bisa menjalani operasi dengan uang donasi itu dengan lancar. Setelah dari podcast Bang Denso, itu sebenarnya masalah sudah clear ya. Kak Novi juga nggak bakalan mengungkit-ungkit masalah yang sudah-sudah karena sudah maaf-maafan gitu. Tapi apa narasi mereka? Mereka menggiring seolah-olah setelah podcast dari Bang Denso, Kak Novi ini masih bernarasi gitu, masih buat story-story. Padahal nggak ada story yang mana gitu. Yang mereka lihat itu kan story yang sebelum-sebelumnya, sebelum dimediasi sama Bang Denso. Setelah pulang dari Denso, besoknya itu malah ngelaporin Kak Novi. Masalahnya menjadi panjang seperti ini. Itu kan dari elu sendiri, Gus. Coba elu tuh nggak melaporkan Kak Novi ya. Berbesar hati lah ya. Ya udah kan udah maaf-maafan tuh. Ya udah harusnya dia itu bisa memaafkan. Tapi apa? Yang disimpan malah dendam. Muncullah si FA ngompor-ngomporin. Harga diri lu tuh dijatohin. Mendingan lu laporin dia ya kan. Ya mungkin narasinya seperti itulah ya, dikompor-komporin, akhirnya si Agus ini terpicu lah karena mereka satu frekuensi. Wawa, si Agus sama si FA ini cocok ya kan, akhirnya terjadilah pelaporan itu yang membuat masalah ini panjang sampai saat ini. Ya kalian dengar sendiri lah, si Agus sekarang ngerasa dari awal si Novi ini nggak mendampingi, kan goblok. Gimana menurut kalian, gengs? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.